Tes, tes, halo, shalom. Apa kabar semuanya? Hari ini adalah bulan baru kita memasuki judul The Valley of Refining. Jadi lembah pemurnian. Lembah pemurnian itu kelihatannya nggak enak ya saudara, dimurnikan. Berarti kita masuk dapur api bulan-bulan ini, saudara, bulan ini ya. Makanya saya beri judulnya adalah Trusting God When It Doesn't Make Sense. Tadi pagi saya sampaikan, when God is silent, we have to put our faith more closer. Nah ini sama, cuman tadi pagi berbicara tentang dapur api itu apa aja. Nah sorenya saya taruh trusting God, percaya benar bahwa Tuhan itu luar biasa. When it doesn't make sense, waktu kita di dalam dapur api itu kelihatannya di luar pemikiran kita, di luar nalar kita. Sehingga kita harus percaya, tadi Pak Arifin bilang kita harus put our faith in Him. Amin. Nah ayat yang diambil dari The Valley of Refining ini, di 1 Petrus 1 ayat 7. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. In English, so that the genuineness of your faith, which is much more precious than gold, which is perishable even though tested and purified by fire, may be found to result in your praise and glory and honor at the revelations of Jesus Christ. Ayat ini ditulis oleh Petrus pada saat orang-orang yang percaya kepada Tuhan mengalami tekanan di zaman Romawi. Ya, jadi saat itu mereka enggak digubris, mungkin nyari kerjaan susah, atau mereka dilecehkan, mereka dinomorduakan, sehingga mereka enggak mau bergaul dengan anak-anak Tuhan itu. Keadaannya sama saya seperti sekarang ini. Ya, anak-anak Tuhan, khususnya di Indonesia lagi itu minoritas. Enggak dianggap saudara. Kasihan dah. Jadi saat mereka mau bersama Yesus, keadaan itu menekan dia sehingga mereka katakan, loh Tuhan aku ini salah tak menyembah kamu? Atau kamu ini benar hidup tak? Kok di dalam kehidupan aku setelah kenal engkau, aku malah mendapat penekanan yang luar biasa. Nah ayat ini Petrus menguatkan bahwa semuanya itu membuktikan kemurnian imanmu. Jadi dimasukkan di lembah pemurnian, tujuannya untuk apa? Memurnikan kita. Saudara harus ingat bahwa dapur api itu bukan mematikan atau membinasakan kita, tapi itu memurnikan kita. Sehingga kita semua tahu bahwa di dapur api itu kita melihat bahwa kita harus trusting God lebih lagi. Ya, siap? Mau trusting God? Nah di ayat ini dikatakan gini, Lukas 22 ayat 42 dikatakan, ya Bapakku jikalau engkau mau ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Di bahasa Inggrisnya saying, Father, if you are willing, remove this cup of divine wrath from me, yet not my will, but always yours be done. Ayat ini saat kapan ditulis? Saat Tuhan Yesus berdoa di Getsemani. Betul enggak? Saat itu Yesus pun mengalami Valley of Refining. Dia disuruh Tuhan, Bapa kita disalibkan, ditangkapkan. Setelah dia berdoa di tempat ini, dia mengalami penyaliban. Betul? Nah, waktu dia
mau masuk ke dapur api buat dia itu, dia katakan, your will be done. Saudara, waktu saudara dan saya mengalami dapur api, persoalanmu apa? Ya, itu dibayangkan bahwa pemurnian itu seperti emas yang dimurnikan. Kalau saudara tahu emas yang dimurnikan itu berapa derajat? 1000 derajat Celcius kurang lebih ya. Itu supaya batangan emas yang batu-batu itu meleleh, yang keluar peraknya, tembaganya, yang bukan emas murni itu automatically keluar dengan panas seperti itu. Makanya kita diumpamakan seperti emas murni. Kenapa? Kita harus keluarkan kotoran-kotoran pikiran kita, karakter-karakter kita yang tidak sesuai firman Tuhan keluar dalam pikiran kita. Maka itu saudara dan saya harus masuk dapur api, di mana dapur pemurnian itu menjadikan kita seperti emas. Emas Santoso kayak saya ya dimurnikan. Jadi kalau yang dari Bali belum, masih beli-beli gitu. Kalau dari Jawa emas sudah. Jadi saya sudah emas saudara. Dan ini beratnya juga lumayan ya. Kalau sekarang dijual bisa berapa ya? 1 gram saya dengar 3 jutaan ya sekarang ya. Wow, saya nyesel kok dulu saya nggak mau beli emas. Tapi ya udahlah emas saya aja. Berat badan sudah cukup lah ya. Jadi saudara, waktu Yesus mengalami masa dapur api ini, satu hal yang Yesus lakukan adalah berdoa, dan true faith doesn't ask God to explain, but it surrenders to His perfect will. Yesus enggak tanya, Bapak kenapa kau suruh aku disalib? Bukankah aku anakmu? Why God, why? Selalu kalau saudara menghadapi dapur api, saudara pasti nanya sama Tuhan, why it's happened? Why God? Betul enggak saudara? Aku sudah ke gereja, aku sudah kasih perpuluhan loh ke gereja. Why God? Kerjaan aku hilang, aku gak punya kerjaan. Why God? Suamiku diambil orang. Why God? Anak aku kok kayak gini ya. Aku sudah doa supaya anakku bertobat. Kok tetap seperti ini? Why God? Gitu saudara. Saudara mengangguk itu berarti yes. Saudara mengalami dapur api itu. Dan kita semua ngalamin. Tapi Tuhan waktu mengalami dapur api itu, dia cuma bilang, Bapak kalau boleh cawan ini berlalu. Tapi kalau enggak, ya biarlah terjadi sesuai kehendak-Mu. Suaranya pun menyerah saudara. Bukan pasrah ya, menyerahkan semua keadaannya itu. Saudara, enggak. Saudara tanya, why? Sambil melototi Tuhan. Sambil nunjuk Tuhan gini. Kalau enggak, aku enggak gereja. Ngancem lagi. Ayo, kita harusnya bertobat ya. Hari ini waktu saudara memasuki dapur apimu, dapur pemurnian ini, saudara enggak perlu bertanya. Doesn't ask God to explain. If you have a true faith in your life, benar-benar you have faith with God, don't ask why to God to explain it. Amin. Saat istri saya didiagnosa cancer, saya cuma pegang tangannya. Don't ask God, don't complain, just praise. Nanti itu ada langkah kita berikutnya. Saudara, saya mau setiap kita akan memiliki iman yang kuat bersama Tuhan. Saat saudara memasuki lembah pemurnian itu, jangan ask God for explain. Ya, enggak perlu Tuhan, aku minta jelas, kenapa kok gini? Aku sudah memberikan perpuluhan, aku sudah memberikan pembangunan. Tadi pagi ada orang yang kasih pembangunan juga. Akunnya belum terjadi saudara, tapi uangnya sudah ada. Loh, luar biasa enggak Tuhan itu? Haleluya. Saya percaya kalau kita sama-sama memiliki true faith, kita enggak akan pernah komplain dari mulut kita keluar. Kita enggak pernah mengeluh dalam kehidupanmu. Saat engkau menghadapi tantangan yang besar,
api, dapur api yang besar, engkau akan seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Dia mau menyembah Tuhan loh. Ditolak. Betul enggak? Enggak boleh. Kita dapur apinya belum seperti 100 derajat Celcius itu, 1000 derajat Celcius itu. Kita dapur apinya masih ecek-ecek, saudara. Masalah harga diri. Betul enggak? Kalau kita jujur nih ya, si A ngomongnya kayak gini, kok kurang ajar ya orang itu ngomongnya. Hanya pelekan aku, dia enggak tahu kekayaanku. Siapakah aku ini loh, lupa diri dia. Dirinya aja enggak tahu. Betul enggak saudara? Baru diomongin, harga diri kita ini rasanya diijek-ijek gitu. Dapur api kita enggak seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Sadrak, Mesak, Abednego, you tetap believe in God? Yes, I believe in, I trust Him. I put in you in mana? Dapur api. Bahasa Inggrisnya apa itu? Tidak tahu. Apa itu? Fire kitchen. Oh, dapur api. Memang kau itu ya. Kitchen aja itu pikirannya, makan. Saudara, Sadrak, Mesak, Abednego dimasukin di dapur api beneran loh. Orang yang waktu mau masukkan dia, itu pun gak bisa, ada yang mati. Betul gak? Karena panasnya. Tapi waktu diteliti, loh kok 3, loh kok jadi 4? Gitu saudara. Sadrak, Mesak, Abednego gak komplain. Dia gak tanya, Tuhan kenapa kamu masukin aku padahal aku mencintaimu, aku menyembahmu. Dia gak komplain. True faith, don't ask God for explain. Dia enggak. Siapa takut? Gua cemplung aja. Dia yakin banget kalau Tuhan akan membantunya. Loh, kalau Tuhan lengah sedikit aja, pas kita ajak ngobrol, jawil-jawil Tuhan, Tuhan, aku butuh ini. Tuhan melengos sedikit aja ke kita ini ya. Terus itu 3 orang tadi itu masuk, belum enggak dilihat sama Tuhan, ya apa ya? Hangus dia. Matilah dia. Jadi steak. Tetapi saudara, di hadapan Tuhan mulia enggak dia? Yes. Tapi Tuhan enggak pernah meninggalkan Sadrak, Mesak, Abednego. Waktu dia dimasukkan dalam 1000 derajat Celcius, ini beneran api loh ya saudara. Kalau saudara dapur apinya masih ecek-ecek ya. Enggak sampai 1000 derajat Celcius. Harga dirinya itu lebih panas dari 1000 derajat Celcius. Wow, coba saudara bayangkan ini. Apa yang saudara lakukan saat Anda di dapur api? Seperti Yesus. Yesus lakukan, biarlah kehendakmu saja yang jadi Tuhan. Kalau saudara bisa begitu, saudara bisa melewati dapur api. Saudara nggak perlu komplain sama Tuhan lagi. Nggak perlu protes, nggak perlu saudara, nggak perlu demo. Ya, nggak usah demo-demo sama Tuhan. Amin. 2 Korintus 5 ayat 7 dikatakan gini. Langkah berikutnya saat saudara ada di dapur api itu, di 2 Korintus 5 ayat 7 dikatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. For we walk by faith, not by sight, living our lives in a manner consistent with our confident belief in God's promises. Jadi saudara, ini ayat bahasa Inggrisnya adalah Amplified Bible. Yang dijelaskan lebih rinci artinya walk with faith ini kayak gini loh saudara. Confident belief in God's promises. Saudara dan saya hidup percaya sama Tuhan dengan iman. Betul enggak saudara? Dengan iman ini, saudara nggak bisa describe-kan gimana sih berjalan dengan iman ini gimana. Di sini dijelaskan di Ibrani 11 ayat 1 bahwa penjelasan tentang iman itu nggak bisa dipakai dengan physical senses. Nggak bisa, 5 panca indera kita nggak bisa digambarkan seperti itu. Nggak bisa dijelaskan berjalan dengan iman itu, saudara berjalan dengan Tuhan yang nggak kelihatan. Padahal kita berjalan karena kita percaya.
Wow, ini yang dahsyat saudara. Kalau saudara berjalan dengan iman yang saudara percayain, tapi keadaan kita ini di dapur api, itu susah. Mau apa kita ini? Mau ngomong apa? Kenyataannya tubuhku masih sakit Tuhan. Katanya aku harus sembuh sudah. Anggapnya sudah sembuh. Lu kan bohong. Kenyataannya aku ini sakit loh Tuhan. Tapi kamu percaya oleh bilurnya dia, engkau sudah sembuh. Amin. Bukan karena melihat, kita sering pakai mata kita. Keadaanku masih sakit loh Tuhan. Tapi aku harus bilang sembuh. Apakah ini bohong? Enggak. Saudara berjalan dengan iman. Berjalan dengan iman, hidupku ini adalah hidup karena percaya. Suamiku masih kayak menjengkelkan loh Tuhan. Tapi saudara tetap berjalan percaya, suamimu sudah baik. Anakku masih belum baik Tuhan, kurang ajar anakku ini. Diajak ngomong, dia dikaplok saudara. Kaplok aja, itu kan mamanya. Saudara kan mamanya. Cubit aja anakmu, gepuk aja itu dengan, gini saudara. Karena sesuai firman kan. Tapi karena kita sayangnya, kita gak pernah pukul. Salah siapa? Terus anaknya bandel, nyalain Tuhan. Tuhan ini anakku bandel nih. Loh Tuhan bingung juga ya. Sing duwe anak sopo? Yang punya anak siapa? Lu kan yang punya anak. Ajar dong dia, ada firmannya. Diajar anakmu untuk berterima kasih. Kalau gak pernah terima kasih. Diajar anakmu untuk hormat. Betul gak firman Tuhan? Hormatilah orang tuamu. Dia gak pernah hormat. Yang salah siapa? Anaknya? Bukan. Orang tuanya yang salah. Saya ngajar anak saya, kalau gak hormat, tak ceples beneran. Gak bangun pagi, tak siram beneran. Serius saudara. Ada anak saya kadang kalau, saya tahu anak saya capek ya, ada balet, ada waktunya ini gini. Tapi kalau zamannya sekolah terus dia gak mau bangun, tak siram, bangun, kepiurin air dikit, gitu saudara. Masih itu mau mulai, siram satu gayung, jres gitu. Tapi anak saya bangun saudara. Bangun diprotes tuh saya langsung, gini dia. Saudara, didiklah anakmu untuk takut akan Tuhan. Didiklah anakmu untuk hormat sama engkau. Betul enggak saudara? Kita orang tua harus harus strong. Jadi stay faithful. Kita harus tinggal beriman sama Tuhan di dalam dapur api itu. Sikap kita adalah stay faithful. Kalau saudara enggak faithful sama Tuhan, saudara akan diombang-ambingkan dengan ajaran-ajaran yang sekarang terjadi. Saat engkau sakit dan kamu enggak sembuh-sembuh, saudara mulai dengar kiri kanan, pergi ke situ loh. Si A itu pinter loh, bisa ngobatin loh. Datanglah kita saudara. Padahal siapa yang kita datang ini enggak ngerti kepercayaan orang ini apa. Dia wawing, sembuh, dikepir-kepir gitu saudara ya. Dikepir-kepir air gitu, sembuh, sudah pulang. Malah ngasih duit lagi ya, ngasih angpau lagi. Nggak sembuh, mulai dengar lagi. Di situ itu ada, bagus itu. Caranya, jalannya itu harus gini, bawa ini, bawa itu gitu. Diikutin, karena kita nggak stay faithful sama Tuhan. Kita masih melihat tubuhku masih sakit, suamiku masih seperti ini. Pergi dah saudara ke orang-orang yang sangat pintar-pintar itu. Mami saya waktu dengar papi saya itu married lagi, dia itu dikasih tahu orang-orang, dia nggak tahu juga. Saking polosnya. Dan tahunya itu anaknya sudah segini saudara. Gak ngerti mami saya kalau, jadi dibodohin gitu banget, dibodohin. Gak percaya, dikasih tahu, Bu, itu bapak itu di situ gini. Waktu kita liburan ke tempat pekerjaannya papi saya, itu karyawannya semua bilang, Bu, ini si itu tuh sama bapak loh. Gak percaya aku, karena dia percaya. Percaya itu harusnya seperti itu saudara. Tapi kalau dalam hal ini kok ya
Kenemenan ya mamiku ini. Saking polosnya saudara. Saya lihat ketulusannya. Sampai segitunya, dia sampai tahu besarnya itu. Tapi dia nggak marah, dia berdoa. Dia doain papi saya. Dia bawa fotonya ditaruh di Alkitab. Di persekutuan ibu-ibu dia doain. Semua satu keluarga didoain. Dia cuma doa aja. Kekuatannya stay faithful. Wow. Apapun persoalanmu saat ini. Masalah visa, masalah kerjaan, masalah suamimu gak tobat-tobat, jangan takut saudara. Stay faithful. Begitu engkau stay faithful, itu Yesus cuma berdoa, cawan ini kalau boleh berlalu Tuhan. Tapi kalau enggak, terjadilah kehendak-Mu. That's it. Itu stay faithful. Saudara pun serahkan persoalanmu. Seperti ibu saya menyerahkan suaminya lewat foto nih. Papa, ini loh suamiku. Padahal dulu aku cinta banget dan dia cinta. Sampai orang tuanya menolak gak boleh kawin. Dia tetap nyerang mau kawin. Lo bayangin lo cintanya itu seperti itu. Sampai jadi anak orang kaya, jadi anak orang miskin. Dia dodolan jajan, jualan jajan. Kita tahu di pinggir jalan. Padahal mami saya itu sampai gede pakai suster. Zaman itu pembantu lah ya. Gak pernah ke dapur. Gak ngerti iris-iris bawang goreng itu gak ngerti dia. Gak tahu masak karena dia anak satu-satunya. Disayang sama nenek saya. Dan nenek saya bilang gak boleh kamu menikah sama orang ini. Karena dia tahu nenek saya ini orang bandel. Alias bapak saya. Tapi untung aku gak sebandel dia. Ya. Buah tidak jauh dari pohonnya. Haleluya. Saya sampai mau ngomong apa ini. Saudara, apapun persoalanmu saat ini, jangan pernah takut. Jangan pernah saudara mengalami gini. Tuhan denger enggak sih ya? Kok aku ini kelihatannya hidupku lonely, sendirian. Aku enggak mampu. Datang sama Tuhan, serahkan semua persoalanmu. Di tangan Tuhan, pasti aman. Sekalipun kita menyalahi seperti mami saya tadi ya. Kan sudah tidak boleh toh, dilarang kan. Saudara memilih atau mengajar anakmu kurang tertib. Itu kan kesalahan kita kan. Tapi Tuhan gak pernah meninggalkan itu. Tuhan tetap dijadikan semuanya itu baik adanya. Kalau kita stay faithful sama Tuhan. Kalau kita stay faithful Tuhan, sorry Tuhan, aku salah didik sama anakku. Karena aku gak mau anakku mengalami masa-masa seperti aku dulu. Kan gitu orang tua itu sering ya. Oh anakku gak usah susah-susah kayak aku dulu lah. Biarlah dia lebih enak, semua tak cukupin. Tapi anak zaman now dicukupin, ngelanjak saudara. Ngelonjak saudara ya, ngelonjak. Tapi itu salahkan kita. Datang aja sama Tuhan, minta ampun. Tuhan ampuni aku. Dan Tuhan akan ubahkan tangisanmu jadi tarian. Kalau engkau stay faithful. Kalau enggak ya tetap seperti itu. Saudara akan mengalami kepahitan demi kepahitan. Bukan kemuliaan demi kemuliaan. Saudara harus stay faithful. Next, langkah berikutnya, Genesis 22 ayat 8 dikatakan, Saud Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Abraham said, my son, God will provide for himself a lamb for the burnt offering. So the two walk on together. Saat Abraham mau membawa anaknya, siapa namanya, Ishak, dijadikan korban, anaknya tanya sama bapaknya, Pa, mana kalau kita mau offering kan, burn offering kan harus ada lamb-nya. Abraham gak bisa ngomong saudara. Dia bawa Ishak tetap untuk di-offeringkan, dipersembahkan. Di sini kalau engkau menghadapi tekanan yang luar biasa dalam hidupmu, stay obedient when it is painful. Seberat apapun persoalanmu saat ini, kamu harus stay obey with God.
Abraham gak bisa ngomong, iya ya, kalau anakku masa tega aku mau ngorbankan dia. Tapi Abraham bilang, nanti Tuhan yang siapkan. Kalau kita obey sama Tuhan, kita memiliki satu otoritas dari mulut kita keluar. Ingat saudara, kalau you obey sama Tuhan, Tuhan kan bilang, kalau engkau di luar akulah pokok anggur yang benar. Kita carangnya. Kalau engkau keluar dari pokok ini, engkau gak akan berbuah. Tapi kalau engkau obey sama pokoknya ini, engkau akan be fruitful. Waktu engkau be fruitful, Abraham itu cuma ngomong, Tuhan nanti yang menyiapkan. Dia tahu nggak kalau Tuhan menyiapkan domba itu? Nggak tahu. Dia nggak tanya sama Tuhan, God, mana explain? No explain. Dia nggak tanya, Tuhan, kambingnya mana mau dipersembahkan ini? Nggak tanya. Tuhan, kenapa anakku dipersembahkan? Nggak tanya juga dia itu. Coba saudara bayangkan ya, faith itu luar biasa. Karena kita berjalan dengan percaya, bukan dengan melihat. Jadi kalau kita berjalan percaya dengan iman yang saudara percaya kepada Tuhan yang dahsyat, 1001 cara lebih Tuhan itu bisa memenuhi saudara. Jadi masalahmu apa? 1000 derajat Celcius kah? No, not yet. Kalau engkau mengalami Sadrak Mesak Abednego, saudara akan benar-benar ngeri loh saudara. Kamu cinta Yesus tetap tak cemplungin di api yang mendidih ini, atau air yang mendidih, atau Yohanes digoreng hidup-hidup. Iya naik pisang goreng. Kita enjoy. Ini kita dijadikan pisang, dijadikan ayam goreng. Saudara, waktu kita ngalami itu, Abraham ini ngalami loh. Anaknya mau dibunuh, dipersembahkan loh. Gila gak ya? Dia pikir-pikir ya, gak masuk akal nih cara ngomongnya itu dah. Judulnya apa tadi? Trusting God when it doesn't make sense. Kalau keadaanmu yang tidak masuk akal ini, kita harus stay obedient sama Tuhan. Kalau gak obey sama Tuhan, saudara gak akan mengalami mujizat di dalam lembah pemurnian. Lembah pemurnian ini kita benar-benar akan mengalami mujizat demi mujizat, kemuliaan demi kemuliaan bulan ini. Kalau saudara obey, hari Minggu aja gak datang gereja. Lu gimana saudara obey? Minta lagu lagi, berani-beraninya. Saudara, coba saudara katanya obey. Oh iya gue sekarang obey nih. Aduh mau ngomong apa ya? Minggu aja gak ke gereja. KM aja kagak. Mau ngomong apa lagi? Susah. Makanya kosong ini. Coba kalau saudara obey. Saya bilang nih ya. Besok minggu, jangan ketawa dong. Minggu depan bawa 1 jiwa. Penuh saudara. Tapi saudara gak obey. Aminnya cuma di sini. Besok, masa bodoh. Gua aja sibuk. Gua ada arisan lah, golf lah, apalagi. Oh no. Padahal kalau saya boleh bilang, Tuhan aku juga absen dong. Besok minggu ya sekali-kali. Enggak bisa saudara, kalau saya boleh gitu. Gimana ya enaknya kita ini hidup. Pagi sore saudara saya harus datang. Tapi puji Tuhannya angkat-angkat banyak. Ya, tapi kalau saudara persoalanmu engkau anggap itu sudah 1000 derajat Celcius, saudara masih ketawa dengan keadaanmu. Saudara ketawain dirimu. Ya, ketawain dirimu. Sudah sadar loh. Gereja aja gak pernah datang. Ya, apalagi minta lagu. Jangan ya, jangan lagi minta lagu. Bisa goreng. Oke, yang ketiga berikutnya. Habakuk 3 ayat 17 sampai 18. Nah, ini yang saya bilang tadi. Kita harus stay in worship while waiting for the answer. Dalam saat saudara
dapur pemurnian, saudara nggak ada jawaban loh itu. Ya, nggak ada jawaban. Saudara benar-benar dihadapkan dengan persoalan hidup itu. Padahal persoalan hidup itu karena dosa kita. Karena perbuatan kita, karena keputusan kita yang salah, kawin sama si A ini. Betul nggak saudara? Tetapi saudara harus stay in worship. Karena kalau kita terus tinggal di dalam pokok anggur yang benar, saudara akan be fruitful. Saudara jangan nyeselin lagi kehidupanmu. Oh, aku nyesel nih kawin sama dia. Aku nyesel nih punya anak gini. Kalau boleh aku milih anak yang pinter-pinter. Enak siapa dulu yang anaknya juga bilang, aku juga gak mau sama lu mah. Betul gak saudara? Gak ada anak kita mau. Anak saya lagi, aduh aku kok keluarganya temanku itu ya kalau liburan tuh ke luar negeri. Bi. Terus apa? Itu kemarin ke Jepang, Bi. Terus ke Korea ini lagi kemana ini ke Eropa. Terus lu mau jadi anaknya dia? Pergi sana, pergi bawa bajumu gitu. Gak bisa kita kan gitu. Halo saudara. Ayat ini kita baca yuk. 1, 2, 3. Pohon ara tidak berbunga. Pohon anggur tidak berbuah. Hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Kambing domba terhalau dari kurungan. Dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. In English, though the fig tree does not blossom and there is no fruit on the vines, though the yield of the olive fails, and the fields produce no food, though the flock is cut off from the fold, and there are no cattle in the stalls. Yet I will choose to rejoice in the Lord. I will choose to shout in exultation in the victorious God of my salvation. Jelas dikatakan dalam keadaan happy atau unhappy situasinya. Unhappy, of course not. Tidak ada makanan, tidak ada apapun, tidak ada. Tidak ada apa-apa saudara. Aku enggak punya apa-apa. Kalau saudara dikondisikan saat ini, saudara enggak punya apa-apa. Apa yang engkau perbuat di dapur pemurnian ini? Mengumpat, mengeluh, komplain, selalu. Ini mulut ini selalu enggak komplain, enggak enak setiap hari. Khususnya ibu-ibu ya, kalau bapak-bapak enggak. Protes ya, protes. Istri saya aja bilang, wanita itu butuh berapa kata keluar? 20.000, 50.000, banyak banget. Ya memang sebanyak-banyaknya lah. Buat kata-kata sebanyaknya. Betul gak? Makanya istri saya ngomong, lu baca ayat firman banyak-banyak, itu ngomong gitu loh saudara. Penyalurannya enggak ngumpat, enggak minta-minta sama suami. Nanti kalau yang kalau Bu Lucy atau istri saya kan pasti nganu bapak. Sekarang bapak nganu istri gitu dong ya Pak Woy. Happy lah gitu. Betul, woi istrinya Pak Woy mana? Istrinya Pak Woy tidak ada dia. Saudara, di sini dikatakan sekalipun semua keadaan yang tidak kita harapkan itu terjadi, blank. Saudara bisa mengucap syukur. Bener tak? Wong Asia panas sih komplain. Kademen komplain, panas komplain. Gimana manusia ini, ya? Terus masakannya di sana nanti nggak enak, komplain, Bu Lucy diseneni, dimarahin. Masa opo Bu Lucy iki, kau rasane gitu saudara. Udah dikasih makanan, komplain lagi, Bu Lucy ini nggak masak apa-apa. Saudara, nggak segitunya sih ya untuk kita di situ. Tapi saudara sering komplain enggak di dalam hidupmu? Di dalam lembah pemurnian khususnya, saudara selalu komplain mungkin menyalahkan dirimu sendiri. Aku bodoh banget ya, kenapa aku dulu mau sama si ini? Waduh aku nyesel ya, kok nak milih si doi yang satunya dia cover boy atau cover apalah.
Nyesel gue, coba cover boy, aku bisa terkenal juga itu. Betul gak? Wayan kamu nyesel sampai nangis gitu. Gak perlu nak, gak perlu kau begitu. Sudah syukurin aja, akan ada lagu syukur itu ya. Gimana lagunya? Nyanyi? Hah. Kita disuruh mensyukurin apa yang ada terjadi dalam hidupmu. Karena saat engkau memuji, ini bukan lagu dangdut yang dinyanyikan maksudnya ya. Syukur ini pujian yang keluar dari dalam hatimu kepada Tuhan. Sekalipun di dalam lembah pemurnian. Sekalipun tidak ada apa-apa dalam hidupmu. Keadaan ekonomi ini dianggap ekonomi ya. Ekonomimu gak bagus. Saya pernah loh ngalami. 5 rupiah aja saya gak pernah loh. Gak ada duitnya. Maksudnya gak pernah, susah ngomong. Gak punya uang 5 rupiah itu gak ada. 5 rupiah itu berarti 5 sen di sini. Gak ada. 5 miliar ada, betul. Tapi di banknya Tuhan ya, unlimited. Saat itu saya gak punya uang 5 rupiah itu gak ada. Di Bali waktu itu saya larikan diri saya. Pinggat ceritanya, saya benci sama papi saya keluar. Saudara mungkin dengar, ada yang belum dengar. Saat saya di lembah tadi itu, pemurnian. Saya baca firman. Firman yang saya baca tentang apa? Burung di udara aku pelihara. Engkau itu lebih daripada burung. Waduh, kayak disiram es saya. Langsung saya bersyukur Tuhan. Besok saya puasa, enggak masalah. Serius, saya bilang gitu loh sama Tuhan. Besok aku puasa, it's okay. Saya jalan dari mana itu, stasiun Ubung itu. Kalau saudara tahu Ubung ya. Itu saya jalan kaki, saya kerja di Fayatur, di Hayam Wuruk. Itu jauh, saudara, jauh banget. Kalau di sini saya nggak tahu itu sejauh mana ini. I don't know. Itu saya jalan kaki. Sepatu saya ini di tengah ini udah lobang nih. Serius. Tapi saya ngucap syukur. Gak punya uang, gak masalah, gua puasa. Loh, itu bisa keluar loh saudara. Serius loh, itu bisa. Saya belum kenal istri saya. Kalau harus kenal, saya akan pinjam duit buat dia. Cowoknya pasti dikasih duit toh, kalau cowok pinjamnya. Saya belum kenal, gak punya pacar juga. Siapa yang mau sama anak kiri ini ya. Gak ada apa-apa. Ya toh. Leon, kamu jangan gitu dong sama aku. Dia enggak punya apa-apa loh gitu. Saya cuman keluar ucapan saya, Tuhan besok puasa enggak masalah. Saya mengucap syukur saudara. Loh, tidur paginya itu loh. Bisa ada amplop di kamar saya itu karena saya tinggal di seseorang Bali di situ. Saya panggil Aji D, Cigede gitu. Anak Agung. Dia kasih amplop uang saku buat Santoso. 25.000. Saya masih ingat. Saya kaget, sama makan masih pecel ini. Beguling, ya toh? Nggak jadi puasa. Tahu aja. Saudara, waktu kita ngucap syukur, Tuhan itu bisa kirimkan dari seluruh panca udara ini, seluruh mata angin. Kirim berkat. Kirim. Burung puyuh dikirim, betul nggak? Fresh from the open, from burung gagak. Ya, dari burung gagak. Jadi burung gagak itu ya banyak menolong orang loh. Ya toh? Jadi jangan dihalau burung gagak yang ada di sini, kuak gitu. Itu membawa berkat loh saudara. Itu ngusir apa aja itu banyak ya. Saudara, di sini dikatakan stay in worship. Saat Silas ya, yang ada di Alkitab ya, di penjara. Paulus dan Silas di dalam lembah pemurnian dia. Dimasukkan penjara, bukan gara-gara nyolong ayam. Paulus Silas itu. Gara-gara apa? Menyampaikan firman dalam kebenaran loh. Lah kita ini di penjara karena apa? Drugs. Nyolong suaminya orang. Nyolong istrinya orang. Apa lagi saudara? Karena itu. Enggak karena firman.
Makanya derajatnya enggak 1000 derajat Celcius. Tapi Tuhan bisa ubahkan kalau engkau stay faithful. Stay worship with God. Sekalipun kau salah, Tuhan mau mengampunimu. Tuhan jadikan engkau naik, bukan turun. Amin. Di sini firman Tuhan katakan dalam keadaan seperti ini, kita tetap stay worship. Ngucap syukur. True faith does not demand instant result because it trusts in righteous judge. Saudara artikan sendiri dah ya. Ya. Jadi faith itu yang benar-benar gak mau instan. Kita maunya instan. Itu anak kos. Maunya apa? Super mie, instan mie, indomie instan. Saya juga sering makan itu. Jadi saudara, kalau kita anak Tuhan memiliki faith yang benar, kita harus melewati apa yang namanya pemurnian. Jadi kalau saudara menghadapi masalah dalam hidupmu, bukan engkau sendirian. We are together in the same place. Halo. Makanya saudara jangan pikir, aduh enak sekali ya Bu Lucy itu honeymoon, jalan-jalan, hari ini anniversary-nya. Kita mangkel loh ngeliatin mereka berdua jalan. Kita mangkel saudara, kita angkat-angkat dia enak-enak tiap-tiap lilin gitu. Enggak ya, kita mengucap syukur juga lah. Tapi kadang melalui multimedia itu, media itu, saudara membuat hatimu iri sama si A, si B, si C yang enak jalan-jalan ini. Padahal saudara nggak tahu juga mereka di dalam lembah pemurnian. Sama saudara, sama. Kelihatannya aja mejeng-mejeng di situ. Bukan nyerempet bersolusi ya, enggak lah ya. Nah, kita mengucap syukur. Saudara seiman kita ini anniversary 29 tahun. Hari ini loh saudara. Tapi kita nggak siapin apa-apa. Nggak tahu Patty itu kok tumbennya dia nggak siapin kue-kue apa gitu. Patty yang disalahin. Nggak, kita berdoa aja buat Bu Lucy ya. Karena Bu Lucy sudah punya apa semuanya ada saudara. Doa aja. Itu paling enak kalau orang itu yang punya apa-apa itu. Ada apa-apa gitu, kita cuma doa aja. Haleluya. Jadi kita harus memiliki true faith. Kita harus stay faithful, stay worship with God di dalam lembah, apa tadi? Pemurnian. Jangan takut saudara ya, jangan takut. The valley of refining, pemurnian ini, it is not the end of our story. Amin. Ini adalah start kita untuk kita dibawa naik ke atas dengan kemuliaan Tuhan. Ada amin, aminnya cuma satu. Yang 5.000 ini mana? Saudara jangan takut dengan persoalanmu atau dapur api yang kamu hadapi saat ini. Bukan segala-galanya di dalam kehidupanmu. Oh aku sudah mateng, aku wis hidupku sudah terakhir nih. No. Di dalam dapur api ini saudara ada God's glory. Ada kemuliaan demi kemuliaan akan diberikan dalam kehidupanmu. Don't think that in this your valley is refining, it is the end of the story. No. In the valley of refines, there is a God's glory. You will see. You will get it. So don't worry when we are in the valley of refine. Amen. Saya percaya kalau saudara mengaminkan ini, saudara akan masuk di dalam dapur api pemurnian bulan ini dengan kemenangan. Tadi pujiannya kan ada kemenangan. Betul nggak? Have a blessed Sunday.